setelah salah satu unggahannya diketahui menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya meski sudah menghapus unggahan dan meminta maaf, YouTuber negeri jiran itu kadung. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Airul Aziz Desresi TV. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat, sejahtera. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga hari ini dipenuhi dengan keberkatan. Okey, saya tidak membuang masa lagi untuk membahaskan satu perkara yang menjadi viral baru-baru ini. Sebenarnya saya tidak bertujuan untuk menghebah-hebahkan atau meribut-ributkan lagi keadaan ini. Untuk 2-3 hari ini saya berdiam diri dan saya baca komen-komen. Saya lihat video-video, konten-konten daripada rakan-rakan kita dari Indonesia. Banyak yang menyebabkan netizen-netizen terutama rakyat Indonesia berasa panas dalam isu ini. Tapi saya ambil keputusan ini keputusan yang paling berat untuk komen sedikit. Mungkin rakan-rakan saya di Indonesia marah juga ataupun tersinggung dengan nyataan saya. Tapi saya tidak bertujuan macam tu. Ini kerana bagi saya biarlah pihak kerajaan Indonesia dan kerajaan Indonesia mengambil tindakan yang sewajarnya dalam isu-isu yang begini. Sebagai seorang YouTuber, sama ada YouTuber pemula ataupun YouTuber yang telah established, yang telah mendapat pengikut yang berjuta, 21 poin berapa juta sekurang-kurangnya, ataupun yang ada 400-300 ribu subscriber, sepatutnya tindakan kita lebih proaktif, lebih berhati-hati dalam menangani isu begini. Ini apapun tindakan kita, seperti tajuk thumbnail kita, tajuk konten kita, menyebabkan benda ini akan jadi isu lebih panas. Saya percaya tajuk satu isu memainkan peranan penting untuk memanggil penonton untuk menonton konten-konten kita. Tapi dalam setengah-setengah isu, saya pasti kita tidak perlu buat begitu. Kita adalah wartawan kecil. Wartawan kecil dalam menangani isu-isu yang boleh meletupkan emosi penonton-penonton ataupun emosi rakyat di sebuah negara. Sebagai wartawan kecil ataupun YouTuber, kita kena lebih berhati-hati dalam menangani isu ini. Perkataan kita contohnya, intonasi suara contohnya. Kalau isu ini kita nak bahaskan dengan keras, ia akan jadi lebih keras. Kalau isunya keras, kita bahaskan dalam nada yang lembut, ia dapat mengurangkan kepanasan seseorang itu. Dalam video ini, saya ada mengambil contoh seorang dua orang yang lebih cuba memainkan isu ini. Mungkin niat beliau tidak begitu, tapi kenyataan beliau sebabkan saya baca komen-komen, dia akan jadi panas. Hingga ada kenyataan daripada penonton, kita mengkacir-kacirkan sistem Malaysia. Saya rasa tidak boleh begitu. Kerana rakyat Malaysia ada di Indonesia dan rakyat Indonesia ada di Malaysia. Lebih ramai rakyat Indonesia berada di Malaysia. Jadi kita tak boleh gitu. Kita kena mengawal emosi penonton-penonton ataupun pengikut-pengikut kita. Itu pandangan dari saya lah. Saya memang tak suka isu-isu viral ni, saya tak suka. Cuba lihat konten-konten saya lebih terbuka kepada pelancongan ataupun satu-satu tempat, satu-satu lokasi yang telah ditinggalkan perlu dibaik pulihkan. Biarlah, saya tak popular, tak apa, tidak mengapa. Subscriber saya pun sedikit, saya tidak mengapa. Saya cuma buat konten ni berasa bersifat jujur. Ingin mengetengahkan
lokasi-lokasi pelancongan contohnya, pembangunan-pembangunan yang perlu dibangunkan contohnya. Kepada YouTuber-YouTuber semua, harap dikawal emosi, kawal emosi, tidak mengajak sidang penonton semua untuk lebih mensensasikan isu-isu ini. Ya, kita sebenarnya mengejar subscriber, subscribe kita. Tapi saya rasa ada setengah isu tidak perlu. Biar hak berkuasa di kedua negara mengambil tindakan. Tugas kita ialah cuba menjernihkan ataupun memperlahankan isu ini, menyejukkan isu ini dengan lebih berhati-hati, dengan lebih berdisiplin, dengan lebih lembut. Itulah sebenarnya tugas kita. Okey. Kepada semua YouTuber, saya minta maaf jika kata-kata saya menyinggung perasaan kalian semua. Saya tiada niat lain melainkan cuba menutup isu ini. Setelah seminggu benda ni berlegar-legar. Kalau nak dibandingkan, kita boleh juga mengungkit kisah 11 tahun dulu sampai sekarang. Tiada apa-apa tindakan pun apabila lagu negaraku, lagu kebangsaan Malaysia diperkotak-katikkan, dihina. Sampai sekarang kita boleh. Dan terima kasih kepada YouTuber dari Indonesia, kepada brother, dia telah mengambil konten ini dan menyiarkan semula. Tapi kita pun tak rasa panas. Kita cuma berharap kerajaan mesti menangani isu ini dengan segera. Itu saja. Kalau 11 tahun dulu sudah diambil tindakan, rasa video ini sudah tak ada. Seperti yang sekarang ni. Apabila dia balas balik video ini selepas 11 tahun, benda ini meletup dan kerajaan Malaysia menutup akaun ni. Dan mereka telah dicari. Saya rasa itu tindakan yang tepat. Dan semua orang dah dapat download lagi benda ni. Setelah menghina, setelah melecehkan, pasti itu ujung-ujungnya itu pasti minta maaf, pasti klarifikasi, men. Maafkan saya, bos, kepada rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut. Maafkan saya, bos. Nggak usah maaf-maaf dah. Lu udah keterlaluan parah ini. Saya buat tuh semua karena channel bernama ASEAN Channel ID. Dan ini liriknya itu menghina negara kita Indonesia, men. Dan ini dilakukan oleh channel kalian agar untuk bantu report channel ini karena sungguh tidak berfaedah sama sekali dan ini merugikan. Dan sekarang gua mau ngasih kabar ke kalian nih. Yang pertama, channel ASEAN itu udah nggak ada lagi, men. Sama videonya udah nggak ada, mampus semuanya. Alhamdulillah. Bukannya gimana ya, channel ASEAN tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Nah, kali ini kita bakal coba bahas KBRI laporan unggahan penghinaan lagu Indonesia Raya ke polisi Malaysia. Oke, jadi KBRI ini kalau kalian nggak tahu, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kedutaan besar yang Indonesia yang ada di Malaysia gitu, men. Jadi dia ngelaporin atas penghinaan lagu Indonesia Raya tersebut, men. Nah, yang kedua, bukan yang kedua. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melaporkan kasus penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diduga dilakukan oleh netizen asal Malaysia, pemilik akun YouTube My ASEAN. Oke. Halo YouTube, jadi pada video aku sebelumnya yang berjudul Oknum Orang Malaysia Menghina dan Membikin Parodi Lagu Indonesia Raya, aku menemukan satu komentar yang menarik. Nah, komentarnya itu seperti ini. Wah, ternyata ini fakta yang malah bikin lebih kesal lagi nih, ya kan? Karena ini di komen tersebut dia ada kasih link kalau lagu Malaysia dihina. Dan ternyata kalian tahu faktanya apa? Itu sudah 11 tahun yang lalu.
setelah semalam kita ribut-ribut, setelah semalam kita heboh dengan berita viral lagu Indonesia Raya diparodikan, ternyata 11 tahun yang lalu sudah ada sudah ada orang yang duluan memparodikan lagu Malaysia. Mak mau tahu di mana ni muka kita ni? Padahal semalam udah ku kecam tu orang oknum-oknum yang parodikan lagu Indonesia. Rupanya dapat fakta kalau 11 tahun yang lalu ada oknum dari Indonesia membuat parodi lagu Malaysia itu. Mak mau tahu di mana ni silahkan muka kita ni sebagai orang Indonesia ni. Di sini aku bukan mau menyalahkan orang Indonesia dan bukan menyalahkan orang Malaysia, tetapi di sini adalah kelakuan provokator tu yang nggak mau Indonesia sama Malaysia itu saudara. Padahal kita jarak cukup dekat tu sama Malaysia tu. Kalau aku di Bandar Aceh pergi Malaysia tu 1,5 jam dah sampai tu naik AirAsia. Apalagi tiket-tiket promo itu murah tu. Gitu juga orang Malaysia. Mereka ni sebelum pandemi itu paling sering turis Malaysia itu ke Bandar Aceh. Ya, terutama pergi ke Masjid Raya Baitur Rahman itu. Paling banyak orang Malaysia itu. Dan sekarang seolah-olah kita ini sedang diadu domba. Gak sekarang juga ni, dari dulu ni. Dari gak tahu aku kapan ya. Kalau aku tahu, aku pribadi sendiri tahunya pas 2010 pas sepak bola. Aku tahunya masalahnya ya cuman di sepak bola ya kan, pas Piala AFF tu. Itu dah mulai saling serang antara netizen Indonesia sama netizen Malaysia. Tapi pas aku tahu fakta ni 11 tahun yang lalu, di tahun 2009 udah ada yang duluan memparodikan. Dan semalam lagu kita diparodikan, kita marah. Ini dah gak tahu bilang lagi aku ni provokator ni. Provokator bangsa. Ni tolong ya, ni buat kalian provokator yang gak suka kedamaian, kalian pindah sana Korea Utara tu. Kalian pindah ke sana negara-negara yang perang tu. Kalian pindah ke Somalia ke Israel sana kalian. Kau memang tak suka damai, pergi sekalian sana. Gak usah kalian usik-usik perdamaian Indonesia sama Malaysia. Gak usah kalian adu-adu domba lah kayak gitu. Buat lagu suka-suka kalian. Ni semoga ni pemerintah, baik pemerintah Indonesia sama pemerintah Malaysia, cari dua orang itu tu. Mbah Rejo tadi yang hina lagu Malaysia, yang Truly Malaysia tu, sama yang viral tadi malam itu yang parodikan lagu Indonesia Raya. Itu kok bisa diusut tuntas. Itu udah menghina dua negara dia. Itu udah mengadu domba dua negara. Udah memfitnah dua negara. Ni jatuhnya itu udah kena, semua orang dah kena, netizen. Okey, begitulah saja video saya pada kali ini. Semoga video saya pada kali ini memberi sedikit manfaat kepada semua dan dapat menyejukkan keadaan. Perlulah kerajaan menangani dengan baik. Dan kita sebagai rakyat perlu bersabar. Itu saja pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.